Halo guys, selamat kembali ke bukan episode baru untuk series Pokemon. Aku mau coba istirahat dan mungkin aku punya news untuk kalian. Ya, newsnya kayaknya aku bakal menyerah dalam series tergabung di dunia, soalnya itu nggak rame. Ya, pertama itu yang bad news. Dan mungkin aku tahun ini bakal beralih lebih ke gaming ya. Jadinya tahun ini kita lebih ke gaming sama reaction ya. Ada gaming sama reaction soalnya. Dan ini gaming pertama di video ini ya, maksudnya reaction pertama. Dan kita bakal reactionnya ke kita bakal reactionnya ke DC Chandra ya. DC Chandra dia tuh ngebahas Ultraman lah. Dia paling god dah. Dan seharusnya ada di trio Ultraman, trio aslinya ya, trio Ultraman ya, trio Ultraman bahas. Ini ada si DC Chandra tidak pernah lulus sama apa sih namanya, Ultra Raida ya. Aku ada selesai di sini. Dan ini yang paling aku tunggu, yang paling banyak sejauh ini, Baltan Sejin yang paling ikonik selain Zeton. Cobain kali. Nih, jalur angkasa kayak gini ya. Di jalur angkasa kayak gini ya. Halo guys, balik lagi saya DC Sandra. Ya, ini gue bakalan bahas jenis-jenis Baltan Seijin sesuai dengan requestan teman-teman semua ya. Tapi baru bisa gue bikinin videonya guys. Sebenarnya di jalur angkasa kayak gini ya. Halo guys, balik lagi saya DC Sandra. Ya, ini gue bakalan bahas jenis-jenis Baltan Seijin sesuai dengan requestan teman-teman semua ya. Tapi baru bisa gue bikinin videonya guys. Sebenarnya sih ada alasannya ya. Karena gue mau lebih fokusin ke segmen yang lain dulu sih. Itu yang bahas form dari kemarin ya guys. Itu gue pengen banget bikinin. Cuma gak ada waktu gitu. Ada bahas alur cerita ya, konten gabut juga ada. Jadi gue usahakan kalau jenis-jenis kaiju itu at least seminggu adalah. Gak tiap hari juga ya guys. Ya bisa aja sih gue buatnya. Cuma ya gitulah. Baltan Seijin adalah alien dari planet Baltan yang sering melakukan invasi di bumi. Bahkan dulunya sering banget muncul ya. Cuma di era sekarang sih Baltan udah jarang banget dimunculin ya. Padahal ini adalah salah satu Seijin yang paling populer. Udah kayak anak emas dan ikonik banget sih. Baltan Seijin disebut juga sebagai Uchu Ninja atau ninja luar angkasa. Apalagi bisa mengeluarkan sebuah bunshin yang pastinya bikin kita semua tuh kesel banget lah ya. Kalau di game sih ya itu udah kambing banget sih. Oh ya guys, untuk scene di video kali ini mungkin agak terbatas banget lah ya. Karena ciri khas dari Baltania cuma muncul bentar aja sih. Baru muncul aja udah dibantai loh. Bahkan ada juga yang munculnya tuh cuma sekilas aja loh. Jadi ini deh guys jenis-jenis dari Baltan Seijin. Langsung aja check it out. Oke, pertama nih Baltan 1 adalah generasi pertama dari Baltan yang memulai debutnya di episode kedua dari Ultraman Emba. Baltan sedikit merepotkan banget. Apalagi dia bisa menghilang lagi ya guys. Ditambah dengan jurus bunshinnya. Tapi tetap bisa dikalahkan dengan cara kosen ya. Walaupun Emba harus sampai terbang sana sini untuk mengejar Seijin ini ya. Dengan mengalahkannya, Ultraman bisa mengakhiri invasi dari Baltan yang pertama. Tapi masih ada lagi ke depannya guys. Untuk desain dari Baltan Seijin pasti teman-teman udah tahu lah ya. Unik banget. Apalagi kalau kita ngomongin secara desain tangannya, berbentuk seperti kepiting. Makanya orang awam akan selalu menyebutnya sebagai monster kepiting. Untuk jurusnya tuh ada Destruction Beam. Tembakan kecil dari tangannya yang sekali kena, itu gak ngotak banget damage-nya. Baltan 1 menjadi Seijin yang paling ikonik banget lah guys ya di era sekarang. Tapi tetap aja di era Reiwa, itu jarang banget dimunculin. Padahal ini salah satu Seijin yang gue harap banget tuh bisa dimunculin lagi ya. Kalaupun comeback, gue bakalan jamin kalau Baltan pertama yang bakalan muncul. Oke, yang kedua nih Baltan 2 adalah generasi kedua dari Baltan yang muncul juga di series Ultraman Emba ya. Walaupun sudah dikalahkan,
Baltan yang lain akan tetap melakukan invasi. Sekarang muncul generasi keduanya loh. Ya memang untuk generasi kedua ini Ngelag nih, ngelag nih. adalah generasi kedua dari Baltan yang muncul juga di series Ultraman Emba ya. Walaupun sudah dikalahkan, Baltan yang lain akan tetap melakukan invasi. Sekarang muncul generasi keduanya loh. Ya memang untuk generasi kedua ini lebih merepotkan lagi karena dia bisa mengeluarkan sebuah barrier. Cosne dan juga Ultra Slash itu bisa banget ditangkis ya, tapi tetap bisa dikalahkan dengan cara mengecohnya. Untuk desain dari Baltan yang satu ini guys, jauh lebih kurus ya. Atau bahasa gua tuh ya kutilang, kurus tinggi langsing. Ya memang kalau dari gua sendiri ini ya bagus-bagus aja sih. Untuk jurus satu sama sekali seperti yang generasi pertama ya. Intinya semua jurusnya Baltan rata-rata ya sama semua. Walaupun ada juga yang punya jurus terbaru ya, tapi tetap aja Destruction Beam udah wajib banget. Baltan kedua tuh sama sekali gak pernah dimunculin lagi. Yang pertama aja tuh udah susah banget loh. Apalagi ini. Oke, yang ketiga nih Baltan 3 adalah generasi ketiga dari Baltan yang muncul juga di Emba ya. Jadi kemunculan Baltan di Emba tuh ya bisa sampai 3 generasi loh. Yang basically diciptakan oleh Mevila Seijin untuk menakuti manusia aja ya. Dari segi desain sih masih sama dengan generasi kedua guys, tapi dengan warna yang lebih hitam. Untuk jurusnya tuh sama sekali tidak diketahui guys. Bahkan dari segi scene-nya aja cuma muncul sekilas aja. Seingat gue tuh gak sampai 10 detik loh. Jadi dari segi info ya udah pasti ya bakalan terbatas banget sih guys. Oke, kita nih Baltan Junior adalah anak dari Baltan yang pertama dan juga termasuk sebagai generasi keempat dari Baltan. Muncul di series Ultraman Z, yang mana Baltan Junior hanya membuat kerusuhan dengan cara menggunakan buil Gamo. Saat mesin itu dikalahkan, Baltan Junior muncul lagi dan kemudian pergi lagi ya. Cuma itu aja guys, gak ada perlawanan loh. Intinya tuh dia mau balas dendam. Tapi ya gak pernah balik lagi. Untuk desainnya tuh sama seperti Baltan pada umumnya, tapi jauh lebih bulky lagi. Maksudnya tuh ya lebih berisi ya guys. Lagi-lagi dari segi scene-nya tuh ya agak terbatas banget sih. Oke, kelima nih Baltan 5 adalah generasi kelima dari Baltan yang muncul di series Ultraman 80. Sama seperti Baltan yang lainnya, Baltan ini cuma muncul untuk melakukan invasi. Bahkan dari segi persenjataan, Baltan yang satu ini jauh lebih ada persiapannya. Walaupun ya tetap kalah juga ya guys. Tetapi itu cuma sebentar aja guys, karena ada Baltan yang lainnya yang akan pergi ke bumi lagi. Untuk desain dari Baltan generasi kelima, dari segi fisik dan juga warnanya itu masih sama ya. Cuma beda di bagian hidungnya yang agak bikin ngakak sih. Dari segi jurusnya tuh masih sama guys seperti Baltan pada umumnya. Kemunculan Baltan ini cuma sekali aja. Dan ya gak ada kabar lagi. Oke, kita nih Baltan 6 adalah generasi ke-6 dari Baltan yang muncul juga di series Ultraman 80. Setelah kekalahan Baltan kelima, ini saatnya giliran Baltan yang satu ini untuk melakukan invasi ya. Walaupun dari segi persiapannya agak kurang sih. Baltan ini pun kalah jauh dari generasi sebelumnya. Tujuannya tuh masih sama, untuk melakukan invasi. Tapi seperti Baltan lainnya, ya selalu kalah. Untuk desainnya tuh masih sama seperti Baltan yang kelima ya guys. Sabar guys. Mami kemana? Gak tahu. Aku lagi record video pintar. Aku lagi record video. Aku tidak tahu. Mau dulu coba. Sabar guys. Sabar. Nah, gue lagi lanjutin aja. Bahkan mirip banget loh. Kalau kita bandingin sih otomatis bakalan susah sih. Sama sekali gak pernah dimunculin lagi ya. Oke, jujur nih Baltan Jonias merupakan Baltan yang hadir dalam bentuk anime. Tapi khusus untuk Baltan ini, sama sekali gak ada generasinya ya. Muncul dalam anime The Ultraman atau Ultraman Jonias. Yang pastinya dari segi desainnya, mirip sama Baltan pada umumnya, tapi disesuaikan sama versi animenya. Kalau dilihat sih ini memang Baltannya kutilang ya. Dengan jurus yang masih sama juga. Untuk warna kalau kita lihat ya guys, ini bagian pinggang, capitan, dan juga kakinya berwarna biru muda. Segitu aja. Oke, kelapa nih Baltan versi Power. Seperti biasa guys, adalah Baltan lain yang muncul di series Ultraman Power. Kita pasti udah tahu, semua kaiju dan seijin dari Power bakalan di remake ya. Yang mana untuk Baltan kali ini jauh lebih tajam, apalagi di bagian capitnya. Bahkan untuk mukanya tuh kayak tipis banget gitu. Untuk warnanya agak sedikit warna hijau, tapi karena munculnya tuh malam, berasa agak gelap ya. Untuk jurusnya tuh masih sama, khusus untuk Baltan ini, itu bisa mengeluarkan sayap yang agak gimana gitu. Biasa aja sih. Walaupun begitu guys, Baltan ini termasuk sebagai generasi ke-7 dari keluarga Baltan. Jadi masih ada hubungannya dengan Baltan yang lainnya ya. Yang ke-9 ini agak susah sih nyebutnya, Psycho Baltan. Adalah ketua dari Baltan dan juga penjahat sesungguhnya di series ini, yang sama sekali gak pernah dimunculin di seriesnya ya. Hanya hadir dalam bentuk figur aja ya guys. Udah pasti bikin kita semua tuh ya bingung banget. Muncul aja kagak. Dia bisa menciptakan Dorako dan juga Zeton. Untuk desainnya tuh masih sama dengan versi Power.
Cuma untuk bagian kepalanya, agak aneh aja sih. Baltan ini termasuk juga guys sebagai generasi ke-8 dari keluarga Baltan. Sama seperti yang lainnya ya. Dari segi info ini memang agak terbatas banget sih. Mungkin ada yang tahu, komen aja di bawah ya. Oke, yang ke-10 nih Baltan versi Cosmos. Merupakan Baltan yang muncul di movie Ultraman Cosmos. Ya memang tujuannya tuh ya masih sama, untuk melakukan invasi. Beruntungnya di saat itu ada Ultraman Cosmos ya. Dari segi desainnya guys, ini mirip banget sama Baltan pada umumnya, tapi jauh lebih modern lagi. Untuk jurusnya tuh lebih ke beam ya, bahkan bisa mengeluarkan capitan yang lebih banyak lagi. Baltan ini bisa berubah menjadi Neo Baltan, yang mana Baltan ini mengalami sebuah perubahan dari segi fisiknya, bahkan dari segi jurusnya juga. Jauh lebih OP guys. Tapi pada akhirnya pun Baltan ini pun kalah ya. Cosmos sempat juga guys menggunakan siraman rohaninya, tapi ya nggak tahu juga tuh Baltan masih hidup atau kagak ya. Oke, seperti Child Baltan adalah anak dari Baltan versi Cosmos. Salah satu Baltan yang bisa berteman dengan manusia ya, Kecilnya. tapi tetap patuh dengan Baltan utama. Dari segi desainnya guys, udah pasti versi lebih mininya ya. Untuk jurusnya tetap ada, tapi lebih ke beam juga. Child Baltan membantu Musashi ya, walaupun itu cuma bentar aja. Dari segi info pun ya, sama juga sih. Agak terbatas banget. Oke, 12 nih Dark Baltan adalah Baltan yang muncul di series Ultraman Max. Bisa mengeluarkan bunshin yang lebih Bang, banyak. ini bunshinnya lebih banyak kayak kakek bunshin donjutsu, habis itu dia bisa jadi lebih besar. Dan si Max kali ini dia serius banget. Dia kalau nggak salah dia pakai yang ada di tangannya, habis itu jadi panjang banget, atau itu episode berbeda. Habis itu dia bunshinnya banyak banget. Habis itu dia pakai slugnya Bahkan bisa berubah menjadi ukuran yang lebih raksasa lagi. Dari segi desain sih masih mirip banget sama generasi yang pertama ya, tapi dengan warna yang lebih gelap lagi. Dari segi jurusnya pun jauh lebih kuat lagi ya guys. Sebenarnya kok soal jurusnya ya, itu banyak banget loh. Tapi yang bikin gua kaget, itu bisa berubah menjadi raksasa lagi. Apalagi pas berubah jadi bunshin ya, aduh, mantap banget sih. Oke, yang ke-13 nih Tiny Baltan. Adalah versi mini dari Baltan juga, yang memang bertujuan untuk menyelamatkan Dark Baltan. Sama seperti Child Baltan, ini salah satu Baltan yang bisa berteman dengan manusia. Untuk desainnya sih ini pastinya versi mini juga, dengan corak yang mirip banget sama Baltan pada umumnya, tapi jauh lebih bulky lagi. Dan juga untuk warnanya, ada warna biasa Baltan dan juga sedikit warna orange. Bagus lah guys ya, ada Baltan versi baiknya. Jangan jahat mulu. Oke, yang ke-14 nih, Baltan Battler. Adalah Baltan yang ada di game Mega Monster Rush Ultra Frontier. Cuma muncul di game aja ya. Dari segi desainnya sih udah pasti jauh lebih keren lagi ya. Tapi berbeda dengan Baltan pada umumnya, dia tidak tertarik sama sekali untuk menghancurkan bumi. Dia punya tujuan tersendiri yang malahan baik banget loh. Oke, yang ke-15 nih Cyber Baltan. Adalah bentuk cyber dari Baltan Seijin, yang hanya muncul dalam bentuk kartu di series Ultraman X. Walaupun ya nggak pernah digunakan juga ya kartunya, cuma muncul di openingnya aja. Dan udah jadi ciri khas banget guys dari series Ultraman X ya. Semua kaiju ataupun Seijin bakal mempunyai bentuk cybernya. Oke guys, next gue bakalan bacain beberapa nama dari Baltan Seijin yang lainnya. Ada Mecha Baltan, Baltan yang muncul di series Andromelos. Pengen gue bahas juga guys, cuma karena scene-nya itu susah banget ya, gak jadi bahas. Ada lagi Andro Mecha Baltan, bentuk Baltan lain juga ya. Next ada Cyber Mecha Baltan, variasi Mecha Baltan yang muncul di Ultraman Festival 2016. Lanjut lagi guys, ada Revenge of Baltan, Baltan yang bersatu dan mempunyai wujud yang lebih besar lagi. Muncul di Ultraman Live in Genting, yang ada di Malaysia. Apalagi teman-teman yang ada di Malaysia harusnya udah tau lah. Dan yang terakhir ada Emperor Dread Baltan, merupakan pemimpin dari semua Baltan Seijin ya. Tapi ya cuma muncul di stage show aja. Jadi gitu aja guys untuk video tentang jenis-jenis dari Baltan Seijin. Kalau tahu video lain atau request lain silahkan aja komen di bawah ya. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan kaiju yang lainnya. Kelupaan gua. Oke. Kataku sih keseringan bilang itu main Pokemon, jadi aku malah bilang Pokemon. Baltan yang favorit aku ya, menurut aku Baltan Dark Baltan itu soalnya sangat-sangat nunjukin seberapa kuat si Ultraman Max. Sayangnya dia sangat di nerf, jadi kayak sekuat Zero loh. Sekarang lemah banget, selemah Taiga ya. Dan ingat, Taiga sama Rega itu beda. Taiga itu Ultraman Taiga
Dan reggae itu kumpulan dari Ultraman New Generation. Ingat itu. Ya, itu saja videonya. Ya. Selamat tinggal, selamat malam. See you next time. Bye bye.